Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama gua tentunya di channelnya Apeng Motovlog. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya roh ya rabbal alamin. Di pagi kali ini gua akan membagi tips uh, agar menjadi motovlog pemula seperti gua yang mau berkembang gitu ya. Biar nggak terlalu memonoton atau uh, ya untuk kekurangan ide-ide konten gitu ya, seperti gua suka kadang gua juga suka stuck di konten-konten gua tuh, gua harus membahas apa gitu mas bro ya. Mungkin sebagian gua share-share ini ya dari pengalaman juga ya, mungkin uh, bagi kalian yang ingin memulai vlog di motor vlog gitu ya, motor vlog, bahan-bahan yang harus disiapkan atau harus di apa namanya dipersiapkan gitulah pokoknya ya. Langkah-langkahnya seperti kita harus memiliki, pertama ya, yang pasti motor, kedua helm, yang ketiga action cam, atau kalau nggak ada action cam kita boleh pakai HP juga kan, yang penting kita buat record. Dan hobi, hobi dulu, hobi hobi kita motoran gitu ya mas bro, hobi motoran dan enjoy the motor-motoran gitu, enjoy the reading gitu ya mas bro. Terus kita harus punya ciri khas, seperti gua kan belum punya ciri khas nih mas bro. Gua mau kontennya tentang reading San Mori atau apa gitu kan, gua belum uh, fokus terhadap ciri khas gua tuh apa gitu, gua masih mencari jati diri. Yuk kita bareng-bareng mencari jati diri gitu ya, di motovlog kita tuh harusnya bagaimana gitu mas bro. Terus yang terakhir ya pasti proses editing lah ya, banyak lah hasil record kita bisa di editing di mana, di Capcut atau di apa, di ya banyak lah pokoknya gitu ya. Eh, itu kan dengan selera kita masing-masing gitu ya, selera kalian gitu ya. Dan mungkin tips yang pertama, kita harus memiliki atau kita harus hobi motor dulu lah, hobi eh, motoran gitu, jangan bosenan gitu ya. Mungkin kalau sekarang-sekarang sih pasti zaman sekarang ya, motoran tuh yang punya motor pasti nggak bakal bosen lah, pasti ya selalu reading gitu ya. Karena di setiap kita memulai gitu ya, kadang kita memulai itu kalau mau mengonten tuh kadang kita harus membuka wacana atau membuka eh, pembahasan apa, kadang kita suka bingung sendiri gitu mas bro. Ya sebaiknya kita sabar di jalan aja dulu, sabar di jalan, fokus. Walaupun kita di otak belum ada bahan untuk konten ya, mungkin nanti di jalan ada uh, bahan-bahan untuk konten kita bicarakan gitu ya mas bro ya. Dan ya pertama tuh hobi dulu ya mas bro, karena hobi akan mendatangkan kesenangan yang akan membuat setiap usaha dan berakhir dengan hasil yang memuaskan gitu mas bro ya. Karena hobi, jika tanpa disadari hobi, maka keinginan kita tuh untuk menjadi motovlogger tuh akan stuck atau berhenti tanpa hasil suatu hari nanti mas bro. Contohnya begini, kalau kita nggak hobi ya mas bro, kita cuman mengejar motoran terus stuck untuk konten, ya kita nggak konten gitu mas bro. Coba kalau kita ngonten motoran ya kita ngonten aja jalan gitu seperti biasa gitu mas bro ya, jangan mikirin mau berangkat tuh harus ada bahan untuk konten. Ya syukur-syukur udah kita konsep gitu ya, udah kita konsep, udah kita uh, apa, di ituin ya, di konsep lah dari rumah tuh udah perjalanan dari ini dari itu. Kadang kan kita ngide-ngide konsep tuh kadang bingung gitu mas bro ya. Kadang ya
Kayak gua juga, gua kalau ngonten kadang suka mau ini udah jalan kadang suka kemana gitu ya, gua juga kadang sejalannya aja gitu ya. Gua juga kadang sekarang mah bari ngantor gitu kan, kadang jalan sama si Madu bari ngantor lagi, atau jalan sama si Semes gitu kan ya. Konten-konten gua tuh masih acak-acakan gitu Mas Bro ya, masih acak-acakan juga ya, kita bareng-bareng lah belajar gitu ya. Terus yang kedua tuh, kita harus mempelajari perbedaan atau pengetahuan tentang sepeda motor ya. Ya mungkin kalau di ulik-ulik gitu ya, kita harus, kalau kita mau kontennya di motor terus bengkel gitu ya, jadi mekanik atau apa gitu ya, kita harus mempelajari salah satu bukan salah satu ya, kalau kita pengen modif-modif gitu kan, banyak sekarang nih yang dimodif head on atau di ya, motovlogger tuh ya seputaran motor gitu Mas Bro pada intinya. Ya kadang kan kita ngevlog di motor, pada intinya kita ngevlog di motor gitu aja lah ya, ngevlog di motor gitu. Terus mungkin ini sih sebagian, bukan sebagian lah ya, sebagian lah, ini bukan tips and trick sih dari gua, jadi ini mungkin pengalaman gua gitu ya, pengalaman dari selama ini gua ngevlog, pengalaman dari selama ini gua ngonten gitu ya. Kadang gitu gua dapat konten, ide-ide ini kadang tertuang kadang enggak gitu Mas Bro ya. Pokoknya kita tetap semangat dan jangan putus asa gitu ya Mas Bro ya. Terus uh, fokus atau ada ciri khasnya. Nah ini yang paling susah Mas Bro menurut gua gitu ya pribadi. Gua juga belum menemukan ciri khas dari motovlog gua tuh apa gitu Mas Bro. Kan banyak nih yang motovlog yang lain tuh ya, yang udah pada sukses gitu ya. Ada yang beli motorsport gitu kan, ridingnya pakai motorsport, atau ada yang touring gitu. Ada juga yang ngemodif gitu ya, ciri khasnya tuh modif, atau ada ciri khas dari diri dianya itu uh, seperti ya panutan gua juga ya, nih panutan gua Rocky Vision kan tuh, wah dia keren tuh, dia kontennya tuh ngalur gitu, jalan aja dia tuh kayaknya, menurut gua ya, gua juga nggak tahu, mungkin dia konsep atau apa, tapi menurut gua Rock Vision tuh harus jadi bahan contoh. eh, Kontennya sih nggak ini ya, nggak fokus gitu, nggak fokus ke pembahasan atau apa, dia ya ya motoran aja gitu, motoran gitu yang gua tonton juga. Jadi ya gua juga pengennya seperti Rocky Vision ya, tapi di kampung gua tuh nggak kayak di kota gitu Mas Bro, jadi sulit untuk gua reading dan dia ngobrol-ngobrol sendiri gitu. Jadi gua tuh harus fokus di itu ya, di gua harus fokus di reading set gitu, kayak gua mah harusnya touring gitu, pokoknya perjalanan panjang. Kalau di kampung mah gitu, nggak ada perjalanan dari sini ke sini ke sini deket-deket gitu, putar-putar gitu, hilang nggak ada gitu Mas Bro ya. Terus nah, yang paling penting juga action cam gitu ya Mas Bro ya. Action cam atau buat record boleh HP itu, atau action cam kita beli yang murah-murah aja dulu, kalau belum kayak gua kan belum Edson belum ada. Terus uh, ya paling sih modal-modal lah gitu ya. Ya beli yang murah-murah aja dulu ya, yang di bawah 500 lah. Ya jangan sampai kalian beli yang harga action cam 100.000 gitu Mas Bro. Atau 100 200 itu gua udah pernah coba di pertama. Gua udah coba pertama yang 100, yang 200 tuh ya hasilnya tuh kurang memuaskan Mas Bro. Emang bisa nge-record ya, tapi yang pertama yang 100 itu zoom banget, udah gitu resolusinya juga hancur. Terus ya getaran nggak ke ini, nggak ke redam gitu Mas Bro. Yang 200 ke atas lah ada sedikit uh, perubahan dari resolusi ya, cuman kurang gitu Mas Bro ya, menurut zaman sekarang ya. Kalau zaman dulu ya masih bisa masuk-masuk sih,
Kalau menurut gua yang di atas 400 ke atas lah gitu ya, atau di bawah 500 juga udah oke lah, kayak Bipro 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 5 Max, Bipro Max Alpha Edition gitu ya, yang Elite, kayak yang ada udah wifi, yang ada enggak gitu ya. Yang gua pakai juga yang biasa aja, yang cuma di bawah 500 ya maksudnya, yang Bipro. Terus mungkin udah action cam, kita ke pengeditan. Nah, kalau untuk pengeditan ya Mas Bro, kan kita punya cara masing-masing atau ciri khas masing-masing dalam pengeditan gitu ya. Kadang yang pengen selalu ada efek, atau kadang yang selalu ada lah, pokoknya diedit-edit gitu ya Mas Bro. Kalau gua mah ya kadang ngedit juga males gitu Mas Bro ya. Kadang gua pengen nge-record, ngomong, beres, record, upload, udah gitu aja, simple sih sebenarnya gua. Tapi kadang ya ada yang harus dipotong, dah itu malasnya di situ. Kalau gua mah pengennya yang gua record jalan sebenarnya 10 menit 15 menit, nah udah segitu, atau 20 menit 30 menit gitu, dari hasil dari record dari action cam. Kadang gua suka upload gitu, nggak ada, tanpa edit edit gitu mas, kadang ya, tapi kadang juga gua edit juga gitu. Kalau ada yang harus dihapus, kalau ada yang harus di, ya nggak boleh ditampilin lah gitu pada intinya ya. Nah kadang konsistennya kita itu, malasnya kita tuh di ngeditnya juga mas bro. Udah ngeditnya kadang malas, terus ya pokoknya konsisten itu yang harus kita pertimbangkan juga gitu ya mas bro ya. Kalau software di eh, komputer atau di HP gitu ya udah banyak sekarang lah ya, pokoknya kalian pasti tahu lah software-software yang buat ngedit gitu ya, yang pokoknya yang enak aja lah buat kita gitu ya. Terus yang selanjutnya yang pasti kalian buat akun YouTube ya, akun YouTube, dan pahami peraturannya mas bro. Karena kadang kita banyak nggak tahu, asal upload aja. Kadang kan ada copyright, ada hal-hal yang nggak boleh ditampilkan gitu, kayak orang kecelakaan atau ada darah, itu yang membuat pelanggaran dari hak komunitas nih dari YouTube gitu ya mas bro. Ya kadang ya deskripsi juga sih penting, tapi gua juga kadang nggak nulis deskripsi ya mas bro. Pokoknya apa, suka males lah pokoknya. Kalau kadang judul juga ya meng, itu ya mempengaruhi ya, judul thumbnail gitu ya. Tapi ya kalau kalau males mah kadang gua juga asal aja upload, beres upload, terus udah thumbnail seadanya di YouTube aja gitu, nggak gue edit edit lagi. Itu sih salah sebenarnya mas bro ya, tapi nggak apa-apa gitu ya, maksudnya gitu juga nggak apa-apa, cuman kan kurang menarik gitu kan. Lebih bagus lagi kalau diedit lagi gitu mas bro ya. Pilih-pilih aja lah kalau kita masih kayak gua gitu ya, contoh masih merintis dan ini, kadang mas bro, kadang gua capek ngedit ngedit gitu ya, kadang edit hampir ngedit tuh sejam 2 jam gitu ya untuk satu video tuh. Kadang ya nggak ada yang nonton. Nah harusnya di situ jangan males, harusnya di situ jangan ya kita, wah nggak, kemarin juga gua ngedit, gua ini nggak ada yang nonton gitu kan. Ya itu kan satu video, coba kalau 2 3 4 atau seterusnya kan, siapa tahu kedepannya banyak gitu ya kan yang nonton gitu. Jadi jangan berkecil harapan kalian, walaupun video-video kalian tuh nggak ada ya yang nonton gitu ya. Kayak gua kan dari setiap video gua juga, gua nggak ada sekarang ya, kadang kan sekarang masih ada yang satu, ada yang nontonnya cuman ada dua, kadang tiga, kadang ada yang seratusan, kadang ada ya di bawah 100. Ya itu kembali lagi ke selera pada para viewers atau ke selera para penonton gitu ya mas bro. Kalau konten kita nggak menarik ya apa yang mau ditonton gitu ya mas bro. Jadi pada intinya kita tuh bikin channel tuh, kalau menurut gua pribadi gitu ya, kita bikin channel tuh jangan
terambisi karena AdSense. Emang sih nantinya kita harus punya cita-cita kita bisa dimonet lah gitu ya, karena kita sudah meluangkan waktu, yaitu mas penghargaan lah dari YouTube untuk kita gitu mas bro. Yang penting mah kalau gua mah prinsipnya juga ya, kalau prinsip gua ngerekord ini cuman untuk kenang-kenangan di hari tua nanti gitu mas bro. Yang penting gua berkarya gitu ya di dunia digital, walaupun ya karya gua seperti ini gitu mas bro, nggak yang bagus-bagus banget gitu ya, dibilang jelek juga enggak lah, enggak mungkin, mungkin gitu ya. Nggak tahu lah, pokoknya pendapat kalian gimana gitu ya mas bro. Kalau gua mah ngereading, ngerecord terus ya cuman buat diary aja sih sebenarnya gitu ya, daripada. Jadi gini mas bro ceritanya, jadi bercerita lagi nih panjang, tapi ini udah mau habis video gua. Gua tuh gini, dari masa muda gua ya, masa masih sendiri lah gitu, belum menikah gitu, gua tuh perjalanan tuh banyak banget gitu mas bro ya, dan nggak ada satupun yang gua jadiin kenang-kenangan gitu ya, jadiin gua sebagai memori gitu di masa lalu gua gitu mas bro. Jadi ya baru kepikirnya sekarang udah nikah, udah punya anak, dan kenapa nggak dari dulu gitu mas bro. Mungkin kalau dulu, dari dulu gua udah banyak memori di YouTube gitu ya, padahal dulu juga gua udah main YouTube di 2013, tapi nggak kepikiran untuk upload video gitu mas bro. Aneh kan ya, begitulah perjalanan hidup. Makanya sekarang tiap gua ngereading kemana jauh atau touring kemana, gua selalu nyempatkan untuk nge-record gitu mas bro ya. Ya pada intinya kita harus hobi dulu dalam memulai sebuah mahakarya lah ya, disebut mahakarya lah ya, karena karya kita sendiri, record kita sendiri, mau sejelek apapun mahakarya tuh ya kita yang bikin gitu, asal jangan nyomot dari orang lain gitu ya mas bro. Boleh orang lain jadi panutan kita gitu ya, asalkan jangan copy paste sama-sama banget gitu ya. Kita harus modifikasinya, atau kalau nggak modifikasi ya juga kita harus ngide sendiri, mikir sendiri gitu mas bro ya. Ya begitulah ya mas bro. Mungkin cerita gua hari ini sabari gua ngonten, sabari gua ngantor gitu mas bro ya, karena belum sempat gua untuk touring juga, untuk perjalanan jauh gitu ya, ada seadanya aja lah pokoknya. Gua di kampung ngantor sebari keliling-keliling, bari ngonten sebali ngorder gitu ya. Ya beginilah perjalanan gua setiap harinya gitu mas bro ya. Oke mas bro, terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Dari akhir kata dari gua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga kalian menonton video ini dari awal sampai akhir juga gitu ya mas bro ya. Terima kasih kalian pokoknya pada best yang sudah subscribe, yang sudah menonton juga pada best. Jangan lupa like-nya, tinggalkan di kolomnya ya mas bro, di komen juga ya mas bro. Oke, akhir kata dari gua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciu, dadah.